Halo selamat pagi saudara, saya Glenny Soktani yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Hilirisasi sektor mineral terutama nikel masih menjadi penarik terbesar investasi di Indonesia. Hilirisasi terutama nikel sejalan dengan kenaikan ekosistem kendaraan listrik. Pada kuartal keempat, total investasi hilirisasi mineral masih didominasi smelter dengan nilai 65,1 triliun. Jenis komoditas pimpinannya adalah nikel dengan nilai 39,6 triliun rupiah. Jika ditarik 1 tahun penuh pada 2023, smelter juga masih memimpin realisasi investasi di sektor hilirisasi dengan nilai 216,8 triliun rupiah. Sektor nikel menyumbang investasi dengan nilai 136,6 triliun rupiah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang bahwa hilirisasi masih akan menjadi fokus penarik investasi di sepanjang 2024. Apa saja yang menjadi andalan kita masih saya dorong selain di infrastruktur, di jasa itu sektor hilirisasi. Karena saya target nanti di tahun 2024 hilirisasi yang sekarang sudah mencapai hampir 40% itu akan mencapai di sekitar 45-50%. Jadi di hilirisasi tapi diperluas, tidak di pertambangan aja, kita sudah mulai perluas karena calon-calon investornya juga udah mulai kelihatan. Ngebutnya investasi smelter justru menjadi kekhawatiran bagi pelaku industri. Sebab nikel yang jadi komoditas andalan pemerintah beberapa tahun terakhir pamornya mulai redup. Sejak pertengahan tahun lalu, harga nikel anjlok. Di penutupan perdagangan kemarin, harga nikel ditutup di harga $16.070 per ton. 1 bulan sebelumnya, harga nikel masih dijual dengan harga 16.300-an. Stok nikel yang berlimpah di pasaran jadi pemicu utama turunnya harga nikel. Selain karena kelebihan pasokan, harga nikel jatuh juga disebabkan karena menurunnya permintaan nikel. Permintaan nikel turun di tengah maraknya produksi baterai kendaraan listrik berbasis litium ferroposfat atau LFP di Tiongkok. Kita lihat di Indonesia, kita belum ada loh pabrik baterai atau EV. Stainless steel-nya sudah ada, betul ya. Nah, bagaimana mendukungnya? Yang paling penting dulu kita harus jaga cadangan. Cara menjaga cadangannya bagaimana memperluas lahan, membuka lahan baru. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat cut off dulu, Mbak. Cut off dari konsumsi biji nikel itu sendiri. Ya, jangan jor-joran semua smelter minta yang biji nikel kadar tinggi semua. Kadar tinggi seberapa banyak sih dibanding yang kadar biji nikel kadar rendah? Ini yang harus dihitung dulu. Jadi kita ambil quantity, jangan semua mau ngambil yang kadar tinggi semua habis. Yang kedua, kita juga concern. Pabrik semakin banyak, Bu ya concern juga masalah kerusakan lingkungan. Ini berdampak parah dan berdampak banget ke anak cucu kita nantinya, Mbak Paskalis. Nah, sebenarnya apa sih ya baterai jenis litium ferroposfat yang disebut-sebut sebagai pesaing berat baterai nikel? Dan berikut kami bacakan perbedaannya untuk Anda, saudara. Litium ferroposfat ini memiliki keamanan, yakni aman dari resiko terbakar. Sedangkan untuk nikel manganese cobalt atau NMC ini mudah terbakar. Kalau dari daya tahan, saudara, untuk LFP ini lebih tahan lama. Sedangkan nikel manganese cobalt ini tidak lama. Selanjutnya dari sisi lingkungan, LFP dinilai lebih ramah lingkungan. Sementara nikel manganese cobalt ini tidak ramah lingkungan. Dan untuk biaya, nikel manganese cobalt ini dinilai biayanya lebih mahal, sedangkan LFP lebih hemat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal masalah nikel yang sempat disebut-sebut saat debat Cawapres pada hari Minggu kemarin. Melalui akun Instagram resminya, Luhut mengklaim harga nikel yang trennya turun tidak berbeda dengan siklus mineral lainnya. Selama 10 tahun terakhir, sejak 2014, Luhut bilang bahwa harga nikel masih lebih tinggi saat ini. Bahkan saat hilirisasi nikel dilakukan, harga nikel masih 12 ribuan, jauh lebih rendah dibanding harga yang sekarang. Luhut juga mengklaim bahwa baterai nikel yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan baterai jenis LFP.
Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Kalau harga nikel terlalu tinggi, sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrofosfat itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, apakah sentimen merosotnya harga nikel akan memengaruhi pergerakan saham nikel? Kita langsung menuju ke lantai bursa bersama jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Selamat pagi, Tifal. Apakah harga saham emiten yang berkaitan dengan nikel ikut turun? Kalau kita merujuk dari pergerakan perdagangan kemarin di tanggal 24 Januari 2024 sebetulnya bergerak variatif. Kita coba melihat di dua emiten saja, yakni PT Aneka Tambang dengan kode ANTM dan juga PT VEL Indonesia dengan kode INCO. Kemarin itu dicatatkan untuk ANTM ini terkoreksi 4,66% ke level 1.535 per lembar saham. Sementara hal sebaliknya tercatat untuk emiten INCO naik justru 2,79% ke level 4.050 per lembar saham begitu. Kalaupun dibaca atau dirunut lagi ataupun kemudian kita analisis lebih dalam ini, tampaknya ini tidak seiring sejalan dengan kondisi komoditas nikel yang harganya justru turun dalam beberapa waktu ke belakang ini. Bahkan disebut ini turunnya sebesar 67% ketimbang harga tertinggi yang tercatat pada bulan Maret 2022 lalu. Nah, dalam analisis dari beberapa hal begitu, sebetulnya ada dua faktor kunci yang terlihat di sini. Pertama, masalah jumlah oversupply ataupun juga kelebihan produksi dari komoditas nikel yang tercatatkan sampai dengan saat ini di tengah kondisi pelemahan ekonomi secara global, ditambah lagi dengan adanya gejolak geopolitik yang membuat akhirnya permintaan ini juga tidak seiring sejalan berjalan begitu sesuai dengan jumlah produksi yang terus bertambah sampai dengan saat ini begitu. Ditambah lagi juga kondisi ini diperburuk lagi dengan munculnya lithium ferrofosfat begitu ya. Ada LFP yang sempat muncul istilah itu saat debat keempat pemilihan presiden 2024 kala itu, yang disebut-sebut ini menjadi sumber alternatif baru menggantikan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Kita paham juga bahwa pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih terus menggenjot industri kendaraan listrik, dan diutamakan lagi ada target yang dipatok begitu oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia ini bisa menjadi negara dengan produksi baterai kendaraan listrik terbesar begitu, dengan komoditas nikel kita yang juga terbilang cukup besar. Tak main-main kalau kita lihat dalam catatannya, posisi Indonesia ini dalam segi produksi maupun juga cadangan nikel ini menjadi negara yang memegang paling banyak begitu. Untuk level produksi angka kita 48,8% dari komoditas secara global. Lalu untuk cadangan nikel kita terbesar 29,8% secara global juga. Tapi di sisi lain sekalipun ada pembandingnya begitu, nikel versus LFP saya katakan begitu, namun masih ada sentimen positif bahwa nikel ini masih akan tetap dibutuhkan di tengah upaya Indonesia dan juga negara-negara lainnya untuk memajukan lagi sektor industri kendaraan listrik begitu. Kita juga coba cek lagi data realisasi investasi di bidang hilirisasi yang dicatatkan terakhir kali oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Terakhir kali dicatatkan secara kuartalan itu untuk smelter nikel sendiri nilai investasinya sebesar 65,1 triliun secara kuartal keempat tahun 2023, dan secara tahunan itu sebesar 216,8 triliun rupiah. Itu dicatatkan dari Januari hingga Desember 2023. Sementara untuk ekosistem kendaraan listrik sendiri dicatatkan secara kuartalan untuk baterai kendaraan listrik ini nilai investasinya sebesar 1,3 triliun rupiah dan secara tahunan sebesar 9,7 triliun rupiah. Artinya ini kita juga masih harus melihat lagi sejauh mana imbas dari turunnya harga nikel ini yang tercatatkan terakhir kali itu sebesar 16.070 dolar Amerika Serikat per ton ini akan terimbas lagi untuk waktu-waktu ke depan di tengah momentum yang bisa saya katakan
mengatakan Indonesia masih terus fokus untuk menggenjot industri kendaraan listrik begitu. Ditambah lagi kita juga akan melihat bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Kita juga masih menunggu ini momen pembukaan perdagangan saham di sesi pertama. Kalau kita merujuk lagi di perdagangan di tanggal 24 Januari kemarin, itu posisi IHSG ini terkoreksi sebesar 0,39% ke level 7.227,8 dan dengan beberapa sentimen begitu, dan nanti kita juga akan lihat sejauh mana pergerakannya. Tapi ada beberapa proyeksi dari sejumlah analis bahwa nanti akan ada level support untuk IHSG dalam perdagangan kali ini di level 7.200 dengan level resisten juga 7.270 dengan sejumlah sentimen yang disebut-sebut akan banyak sentimen baik, terutama untuk data-data investasi dan juga data-data ekonomi yang menjadi penggerak begitu untuk perdagangan pada hari ini. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa atas laporan Anda.